Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Ramadhani. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait siklus informasi akuntansi aset tetap pada perusahaan Jim and Clean. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Seperti biasanya, pertama-tama kita akan membahas diagram konteksnya terlebih dahulu. Pada sistem informasi akuntansi aset tetap ini terdapat 5 subsistem, yaitu Departemen Produksi, Vendor, Departemen Penerimaan, Departemen Utang Dagang, dan juga Pengeluaran Kas. Sistem akuisisi aset tetap ini dimulai dari Departemen Produksi yang melakukan pesanan pembelian pada sistem akuisisi aset tetap. Kemudian pesanan tersebut diterima oleh vendor. Kemudian vendor akan mengirimkan mesin produksi yang dipesan beserta fakturnya. Mesin produksi tersebut diterima oleh Departemen Penerimaan. Kemudian Departemen Penerimaan melakukan pemeriksaan atas mesin yang dipesan guna memeriksa kesesuaian mesin produksi yang diterima dengan yang dipesan. Selain itu, Departemen Pemeriksaan melakukan pemeriksaan untuk mengecek apakah mesin produksi tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Faktur dari pesanan mesin produksi tersebut diterima oleh Departemen Utang Dagang, dan kemudian Departemen Utang Dagang melakukan ampit buku besar utang dagang. Ketika sistem mengirimkan laporan rincian atas transaksi pesanan pembelian aset tetap tersebut, maka subsistem pengeluaran kas melakukan pembayaran atas transaksi ini. Slide ini menunjukkan DFD level 0 dari sistem akuisisi aset tetap. Ada 3 sistem, yaitu yang pertama sistem pemesanan aktiva tetap, yang kedua sistem penerimaan aktiva tetap, dan yang ketiga sistem pembayaran. Departemen Produksi melakukan pesanan aset tetap berdasarkan data produksi. Data produksi ini digunakan oleh Departemen Produksi sebagai penilaian untuk pembelian mesin-mesin produksi. Data produksi ini akan digunakan sebagai tolak ukur apakah dibutuhkan mesin-mesin baru atau tidak. Ketika vendor menerima pesanan terhadap aset tetap tersebut, maka vendor memberikan syarat kontrak kepada Departemen Produksi apabila pesanan terhadap aset tetap tersebut disetujui dengan sistem kontrak. Kemudian, pada sistem penerimaan aktiva tetap, ketika vendor sudah mengirimkan faktur beserta aset tetap tersebut, maka setelah mesin produksi tersebut diterima oleh Departemen Penerimaan, dilakukan pemeriksaan atas mesin produksi tersebut guna mengecek fungsi dan kualitas aset tetap yang dipesan. Faktur yang dikirimkan oleh vendor tadi oleh Departemen Utang Dagang digunakan untuk mengupdate buku besar utang dagang. Setelah aset tetap diterima, maka Departemen Produksi membuat laporan rincian atas transaksi pesanan aset tetap tersebut dan dikirimkan ke sistem pembayaran. Pada sistem pembayaran, laporan rincian transaksi tersebut diterima oleh subsistem pengeluaran kas. Kemudian, subsistem pengeluaran kas melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Nah, ini merupakan DFD level 1-nya. Dalam melakukan akuisisi terhadap aset tetap, pertama-tama sistem memilih vendor. Kemudian setelah vendor terpilih, maka sistem melakukan negosiasi kontrak apabila akuisisi aset tetap dilakukan dengan sistem kontrak atau langsung saja melakukan pesanan pembelian ke vendor. Setelah itu, maka dilakukanlah pemesanan terhadap aset tetap. Pada sistem yang kedua, yaitu penerimaan aktiva tetap, dimulai dari menerima faktur dan mesin yang dikirim oleh vendor. Kemudian aset tetap yang dikirim dari vendor tersebut dilakukan pemeriksaan, dan kemudian setelah diperiksa dan dicek, jika aset tersebut sesuai dengan pesanan, maka dilakukanlah update terhadap buku besar, yaitu buku besar utang dagang dan juga buku besar aktiva tetap yang bersangkutan. Pada DFD level 3, yaitu sistem pembayaran, ketika sistem pembayaran sudah menerima rincian transaksi atas pesanan aset tetap tersebut, kemudian sistem langsung melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada flowchart dari sistem akuntansi aset tetap ini.
Pada bagian Departemen Produksi melakukan penilaian terhadap aset tetap. Nah, ini gunanya untuk menilai kebutuhan akan mesin produksi berdasarkan produksi yang dilakukan. Kemudian, Departemen Produksi membuat permintaan aset tetap untuk dikirimkan ke vendor. Setelah itu, vendor menerima permintaan terhadap mesin produksi. Kemudian vendor akan menyerahkan syarat kontrak. Jika permintaan dari departemen produksi tersebut masih dilakukan dengan sistem kontrak. Setelah itu, syarat kontrak diterima oleh departemen produksi. Departemen produksi melakukan negosiasi atas syarat kontrak tersebut. Dan jika sudah ditemukan kesepakatan, maka departemen produksi melakukan pesanan pembelian kepada vendor. Dan kemudian vendor akan menyiapkan pesanan mesin produksi tersebut. Dan vendor akan mengirimkan faktur bersama mesin produksinya. Mesin produksi dan faktur tadi yang dikirimkan oleh vendor diterima oleh departemen penerimaan guna untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin. Kemudian jika semuanya sesuai, maka departemen penerimaan membuat laporan penerimaan terhadap mesin tersebut. Faktur tadi dikirimkan oleh departemen penerimaan kepada departemen utang dagang guna untuk dilakukan update atas data utang dagang pada buku besar utang dagang. Laporan penerimaan aset tetap yang dibuat oleh departemen penerimaan tadi dikirimkan kepada departemen produksi untuk dibuatkan rincian transaksinya. Kemudian, laporan rincian transaksi tersebut dikirimkan ke sistem pembayaran dan diterima oleh subsistem pengeluaran kas. Kemudian, subsistem pengeluaran kas melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Nah, akhirnya kita memasuki bagian terakhir dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang kelemahan atas pengendalian internal pada perusahaan Jim and Clean ini. Menurut saya, kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal perusahaan ini yaitu tidak adanya pemisahan tugas antara pihak yang melakukan pesanan aktiva tetap dengan pihak yang membuat rincian transaksi untuk pembayaran pesanan tersebut, yang mana tugas ini dilakukan oleh departemen produksi. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, adapun saran dan perbaikan untuk kelemahan pengendalian internal ini untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka harus adanya pemisahan tugas antara pihak yang membuat rincian transaksi untuk pembayaran tersebut dengan pihak yang melakukan pesanan tersebut. Nah, demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.